tangan gua udah ada Canon EOS R7. Kamera ini adalah suksesor dari lineup DSLR-nya Canon, yaitu 7D, yang emang sukses banget di pasaran, bahkan sampai keluar Mark II-nya. 7D itu tergolong kamera yang emang ditujuin buat sports dan fast action movement. Jadi emang dari awal itu didesain untuk penggunaan sensor APS-C supaya data yang dihasilkan itu lebih kecil daripada sensor full frame, dan kecepatan burst-nya juga lebih kenceng gitu. Dan supaya bisa punya reach yang lebih jauh kalau misalnya kita gunain lensa-lensa full frame dari line-up-nya Canon DSLR. By the way, R7 yang di tangan gue ini dipinjemin oleh Focus Nusantara, dan gue udah cobain untuk kegiatan shooting, wall climbing, dan tenis meja. Dan gue bisa bilang bahwa kamera ini dahsyat. Hal pertama yang wajib buat kamera yang dipakai kerja keras adalah gripnya tuh harus enak. R7 ini bener-bener punya DNA dari Canon DSLR yang emang gripnya enak banget. Seluruh jarinya masuk. Bodinya tuh nggak seberat 7D lawas, yang bobotnya sampai 820 gram. Kamera ini tuh bobotnya cuma sekitar 600-an gram, dimana selisih 200 gram itu kayak kalian nambahin HP ke kamera R7 ini gitu. Itu cukup signifikan kalau kalian makainya seharian. Joystick dan dial di sisi sini tuh buat preference gue agak kejauhan dikit gitu. Masih cukup enak, tapi gue lebih suka penempatan joysticknya kayak di 5D Mark III atau 5D Mark IV. Tapi Canon bikin tweak yang menyenangkan menurut gue, karena scroll wheel-nya ditaruh di luarnya joystick. Padahal biasanya kan scroll wheel ini ditaruhnya di luarnya D-pad, dan menurut gue penempatan yang ada di luar joystick ini membuat perubahan exposure, otak-atik berbagai macam settingan itu jauh lebih cepat. Buat bodinya ini juga rugged banget. Feel-nya kayak bawa 5D. Kebetulan dulu gue pernah kerja foto dan bawa 5D Mark II, 5D Mark III. Feel-nya juga sama gitu ya. Dia punya weather shield dan bener-bener feel-nya kayak bawa tank gitu. Bener-bener rugged luar biasa. Dan ini menjadi tanda yang positif buat Canon mirrorless. Untuk spesifikasi Canon R7 sendiri, dia membawa sensor CMOS APS-C 32,5 megapiksel khas Canon dengan 1,6 kali crop dan IBIS. Tapi ini sensornya CMOS biasa, bukan backside illuminated atau stack sensor kayak yang dibawa di R3, dan punya fitur khas Canon di mana mechanical shutternya akan nutupin depan sensornya, jadi dia punya sedikit ketahanan terhadap debu gitu ya. Dan ini emang fitur-fitur yang harusnya ada di setiap brand-brand kamera gitu, karena harusnya cukup simple ini. Membawa prosesor Digic X yang sama kayak R6 Mark II, R8, R10, dan R50. Punya fitur Pro Body kayak dual card slot yang udah support UHS 2. Punya 3 mode memori yaitu C1, C2, dan C3 yang bisa diakses langsung dari dial di sini. Dan dia membawa baterai LPE6NH. Ini baterai ratingnya tinggi, kurang lebih bisa sekitar 660 shot dari SIPA ratingnya dia. Ini udah membawa kita ke level yang kapasitas baterainya itu atau kekuatan baterainya mendekati DSLR. I/O lengkap dari USB Type-C, HDMI micro, terus kemudian mic jack 3,5 dan headphone jack, plus remote control N3, dan yang paling penting dia punya hot shoe legacy-nya Canon, dan dia bisa support flash-flash lamanya Canon kayak EX600RT atau triggernya kayak STE3RT yang emang kebetulan gue juga pakai gitu. R7 punya mode mechanical shutter, electronic first curtain shutter, dan full electronic shutter. Burst mode-nya sendiri bisa sampai 15 fps di mechanical shutter dan 30 fps di full electronic shutter. Untuk hot shoe-nya sendiri, gue udah cobain kalau misalnya kita shoot dengan mode strobis, dia punya flashing speed sampai 1/320 second di mode electronic first curtain shutter. Di mode mechanical shutter, dia punya maximum flashing speed sampai 1/250 gitu. Jadi kalau lebih dari itu, kalian bisa pakai HSS. Tapi 1/320 second, ini menurut gua keren. Punya mode RAW dan zero yang kita bisa pakai kalau misalnya kita mau burst dengan jangka waktu yang panjang. Jadi file size-nya ini cukup kecil untuk nambahin buffer dari shotnya kalian. Dan R7 ini membawa fitur yang cukup unik seperti dia bisa ngedit file RAW dari kameranya. Wow! Buat fitur video, dia bisa shoot 4K, dan ini adalah oversampling dari 7K karena emang sensornya sendiri adalah 32 megapiksel gitu ya. Jadi dia emang sifatnya oversampling dari 7K dan support 10-bit 422 internal. Wow! Ini emang nggak main-main
fitur-fitur yang dibawa atau dibenamkan di kamera EOS R7 ini. Bisa shoot flat profile, yaitu gamma yang dibawa adalah C-Log 3, dan kompresinya adalah IPB dan Light IPB. Mode video juga punya fitur yang agak unik, yaitu 4K crop, dan ini hanya terjadi di 4K 60. Sifatnya adalah dia akan nge-crop lagi yang awalnya 1,6 kali menjadi 1,8 kali gitu ya. Fitur ini tuh buat nambah reach-nya lagi kalau misalnya kalian syuting yang butuh jangkauan lebih panjang. Jadi kalian butuh focal length yang lebih panjang. Nah, karena emang resolusi dari sensornya gede, dia bisa nge-crop lagi dan kualitas yang dihasilkan masih bagus. Tapi kalau kalian pakainya waktu low light, karena emang sensor yang dipakainya lebih kecil atau daerah sensor yang dipakainya lebih kecil, pasti ini akan keluar noise yang lebih prominent daripada kalau kalian tidak pakai mode 4K crop-nya. Dan R7 ini juga punya fitur timecode yang biasanya ada di kamera-kamera cinema. Dan gue yakin kalian nunggu fitur autofocusnya. Buat autofocusnya yang udah gue cobain, ini keren banget. R7 udah support human and animal eye detection dan juga vehicle mode di foto dan videonya dia. Eye tracking ini dahsyat banget, bener-bener bisa diandelin. Eye trackingnya tuh jalan di semua mode perekaman dari foto sampai video, bahkan sampai 4K 60. Ini tuh keren banget. Gue cobainnya dengan lensa yang gue coba di R50, yaitu 1845, f3.5 sampai 6,3. Super lengket, pakai banget. Jadi kalau misalnya ada dua subjek dalam sebuah frame, kita bisa pilih apa mau pilih track mata yang kanan, mata yang kiri, atau bahkan mata subjek yang satunya lagi. Jadi kita tinggal geser kiri kanan joysticknya aja. AF-nya tuh nggak bingung, nggak akan lari ke subjek lain, atau mungkin lari ke benda-benda lain yang nggak kita inginin gitu. Waktu gua bawa buat shoot wall climbing, gua tuh sampai speechless dengan performa AF dan berspeed dari kamera ini. Nggak percaya kalau R7 itu bisa foto 15 frame per second dan AF-nya bisa catch up pergerakan yang cepet banget. Kenceng bos. Cepet banget. Gila, buffernya panjang, bener-bener panjang, dan FPS juga kenceng banget. Buat keperluan content creation atau video production, R7 ini sangat-sangat mumpuni. Dia sempat keluar tanda overheatnya gitu, tapi dia ada kayak semacam progress bar-nya. Jadi ada mungkin sekitar 10 progress bar, dan waktu gua cobain shoot 4K terus-menerus, dia baru keluar 1 biji. Dan kameranya nggak rewel, nggak minta shutdown, atau nggak minta harus dimatiin. Bener-bener bisa kita hajar terus. Waktu gua pegangin pun juga rasanya belum sampai panas atau anget aja, masih dikit banget. So far, gua sangat-sangat happy dengan performa dari R7 ini. Sayangnya, R7 ini masih membawa kendala yang sama kayak R50 yang kemarin udah kita tes. Jadi, kalau dipasang external monitor, R7 ini nggak bisa rekam kalau kita nyalain kedua layarnya sekaligus, yaitu eksternal dan LCD-nya. Kalau mau rekam, dia cuma bisa tampil di eksternal monitornya aja. Kemungkinan karena kamera ini emang ditujuin buat syuting atau liputan event yang sifatnya sports, atau misalnya wildlife shooting atau birding misalnya. Kalau kalian berencana pakai R7 tidak dengan eksternal monitor, harusnya ini nggak akan jadi masalah. Yang kedua, gue menemukan masalah waktu gue ngetes kamera R7 ini dengan lensa manual Sirui. Well, buat yang pengen tahu gimana reviewnya, tungguin setelah ini ya. Karena gue cobain lensa manual dan rata-rata lensa cinema itu emang manual, gue nemuin kalau buat rekam video dan kalian pakai lensa manual fokus dan butuh fitur focus picking, kalau focus pickingnya nyala, zebranya nggak mau nyala. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalian cuma bisa memilih antara nyalain focus picking atau nyalain zebranya. Padahal fitur zebranya ini menurut gue keren banget karena dia punya dua macam pengaturan zebra. Dia bisa checking zebra di dua exposure sekaligus. Jadi misalnya kalian checking di 80% dan 100% IRE. Jadi fitur zebranya ini sebenarnya keren banget dan ini bisa bantu kalian nentuin exposure yang pas, tapi sayangnya dia nggak bisa jalan barengan dengan mode focus picking.
Canon R7 ini dibanderol dengan harga 26 juta body only. Harga ini sebenarnya cukup tinggi, tapi R7 ini emang bawa fitur yang mateng. Gue udah cobain buat real life skenario untuk motoin wall climbing dan tenis meja, dan emang burst speed dari mechanical yang 15 fps itu kenceng banget. Bahkan elektroniknya tuh lebih kenceng lagi sampai 30 fps, dan buffernya panjang. Dan juga ada fitur Zero buat naikin jumlah buffer saat kalian ngeburst yang kenceng banget. Dan burst speed yang kenceng ini juga dibarengin dengan AF tracking yang lengket dan bisa diandalkan. Dan itu yang bikin harga dari kamera R7 ini kayaknya nyentuh harga premium gitu. Karena emang bener-bener semua fitur foto dan video itu nyaman banget, enak banget. Dia juga punya satu knob langsung ke mode video, jadi kita bisa berubah dari mode foto dan video. Terus kemudian ada dedicated record buttonnya dia, yang emang sangat-sangat mudah kalau misalnya kita untuk keperluan content creation dan foto dan video sekaligus. Buttonnya juga banyak, jadi untuk keperluan profesional, content creation, foto, video, ini kayaknya adalah sebuah kamera dan paket yang sangat lengkap. Dan kalau misalnya kalian nggak masalah untuk syuting dengan sensor APS-C, ini adalah pilihan yang sangat gua rekomendasikan. So, sekian dari gua Christo Chandra, dan ini adalah review dari Canon EOS R7. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan gua akan coba jawab sebisa gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!